Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama Kak Noel di Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 4 Oktober 2020. Gimana semua kabarnya? Sehat semua kan? Kak Noel juga sehat loh. Oke, untuk memulai kegiatan Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak pada hari ini, kita buka dengan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita semua berdoa. Maka dari itu, semuanya ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan kali ini anak-anak-Mu berkumpul bersama walaupun mereka di rumah mereka masing-masing ya Tuhan, tetapi mereka tetap mau untuk mengikuti ibadah ini secara online ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon berkati dan sertai anak-anak-Mu ini ya Tuhan, siapkan dan berkati selalu hati dan pikiran mereka agar selalu fokus dalam mengikuti ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan bernyanyi lagi. Kita akan menyanyikan lagu dari Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Baik adik-adik, tiba waktunya bagi kita semua untuk membaca Mazmur. Ayo, disiapkan Alkitabnya. Kita buka kitab Mazmur. Mazmur pasal 70 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur 70 ayat 2 sampai ayatnya yang kelima. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Baik adik-adik, kita sudah membaca Mazmur. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyi satu kali lagi, yaitu Senang. Ku membaca Alkitab.
Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah. Ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah. Ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Upi dalam IHMPA online. Yuk, hari ini kita mau sama-sama belajar dari Alkitab. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kalau pada hari ini kami boleh kembali menikmati berkat firman Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami mau menyiapkan telinga kami, pikiran kami, supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Memberkati setiap kami yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan berita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, sudah disiapkan Alkitabnya. Kita mau sama-sama membaca dulu ya. Dari kitab Kisah Para Rasul. Yuk dicari yuk. Cepet. Kitab Kisah Para Rasul. Kita akan membaca pasal ke-19 ayat 1 sampai 12. Sudah siap semuanya? Yuk, kita baca ya. Kak Upi bacakan ya. Adik-adik di rumah juga membaca. Membacanya pelan-pelan, tidak usah cepat-cepat. Ya. Siap ya, Kak Upi ulangi ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya.
sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan, orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ya, demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Ya, sekarang kita mau belajar dari Bapak siapa ya tadi? Siapa yang kita baca? Iya, betul. Bapak Paulus. Bapak Paulus ini dipakai sangat luar biasa oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan kabar tentang Allah, tentang kasih Allah kepada orang-orang di kota Efesus. Kalian sudah ada yang pernah pergi ke kota Efesus? Yuk kita lihat sebentar ya, seperti apa sih kota Efesus? Ya adik-adik, inilah kota Efesus dengan bangunannya yang megah. Indah ya. Semoga nanti kita berkesempatan boleh pergi ke kota Efesus. Ya, di kota Efesus inilah Bapak Paulus mengabarkan berita sukacita tentang kasih Allah. Tuhan memakai Bapak Paulus dengan luar biasa untuk mengabarkan berita sukacita. Tetapi adik-adik bisa juga loh seperti Bapak Paulus. Loh Kak, aku kan masih kecil. Mana bisa Kak ngomong seperti Bapak Paulus. Baca Alkitabnya aja masih putus-putus Kak, belum lancar. Gimana mau memberitakan tentang firman Tuhan secara hebat seperti Pak Paulus. Loh, adik-adik jangan salah loh ya. Adik-adik ini adalah anak-anak Tuhan. Kak Upi, adik-adik, kita sudah dari kecil, memang dari kecil kita diajak oleh papa, mama ke gereja, dikenalkan dengan Tuhan. Saat kalian percaya Tuhan Yesus sudah menolong adik-adik, sudah menyelamatkan adik-adik, maka adik-adik menjadi anak Tuhan. Nah, coba sekarang ada nggak papa atau mama yang nggak sayang sama anaknya? Nggak ada kan? Sama. Kalian sudah jadi anak-anak Tuhan. Tuhan sangat sayang adik-adik. Coba sekarang perhatikan. Kalau kakak Winet mirip nggak dengan mama? Wajahnya nih, kakak Winet mirip nggak sama mama atau papa? Atau misalnya Kak Grace, adik Grace. Adik Grace kira-kira mirip nggak sama mama atau papa? Pasti mirip. Kenapa? Anaknya mama, anaknya papa. Iya nggak? Iya. Nah, sekarang kalau kita anak-anak Tuhan, berarti kita harus mirip nggak sama Tuhan? Iya. Gimana, Kak? Ayo. Allah adalah kasih. Ya nggak? Berarti kita juga mau menyampaikan kasih ke orang lain. Kita mau orang lain bisa melihat kasih Allah di dalam hidup kita, lewat diri kita. Gimana Kak caranya Kak? Harus teriak-teriak ke orang. Teman-teman, Allah itu kasih loh. Teman-teman, Allah itu kasih loh, sayang sama kita. Begitu? Sudah bilang keras-keras, teman-teman, Allah itu kasih loh. Tapi kalau sudah lagi ngambek, lupa. Merengut sepanjang hari. Kalau misalnya di sekolah, terus bertengkar sama temannya, aku enggak mau teman kamu lagi.
Aku nggak mau main sama kamu lagi. Lupa dengan yang tadi. Jadi, adik-adik harus ingat selalu dengan hal yang kecil-kecil. Misalnya, kita sayang sama teman kita, sayang sama kakak, sayang sama adik, nurut papa mama, nurut ibu guru di sekolah. Wah, kalau misalnya coba, Kak Grace ini kalau dibilangin sama mamanya nurut ya, disuruh tidur siang, langsung cuci kaki tidur siang. Wah, pinter ya. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti adik-adik sudah apa? Sudah good. Sudah mau dengar-dengaran. Sudah menyaksikan kasih Tuhan. Ini loh, Tuhan sayang aku jadi anak yang dengar-dengaran. Ini loh, aku sayang sama temanku. Aku mengasihi temanku. Nah, temanku melihat kasih Tuhan lewat aku. Nah, jadi dengan tanpa sadar, adik-adik sudah menjadi pemberita Injil, sama seperti Bapak Paulus. Jadi nggak usah nunggu gede dulu, terus nunggu pinter baca, nggak usah nunggu hafal semua isinya Alkitab. Tapi begitu adik-adik melakukan kasih ke orang lain, ke teman-teman, ke papa, ke mama, ke kakak, pokoknya yang ada di sekitar kita, adik-adik sudah menjadi pemberita Injil yang hebat. Nah, jadi adik-adik mulai sekarang kita mau sama-sama belajar ya. Belajar dari siapa tadi? Bapak siapa? Bapak Paulus. Yang memberitakan Injil di mana? Di kota Efesus. Sekarang adik-adik yang menjadi pemberita Injil. Di mana? Di rumah, di sekolah, ataupun kemanapun adik-adik pergi. Bisa ya? Kita sama-sama belajar ya. Dengan pertolongan Tuhan, adik-adik, Kak Upi pasti bisa. Ya? Semangat ya adik-adik. Oke. Demikian pemberitaan firman hari ini. Yuk, sekarang kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau saat ini kami sudah boleh menikmati berkat firman Tuhan. Walaupun kami masih kecil, masih kanak-kanak, tapi dengan pertolongan Tuhan, kami mau menjadi pemberita Injil seperti Bapak Paulus yang sudah Tuhan pakai untuk memberitakan sukacita, damai, dan sejahtera Allah kepada orang-orang di kota Efesus. Kami pun mau menjadi pemberita Injil di rumah kami, di sekolah kami, dimanapun kami berada. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang waktunya untuk kita memberikan persembahan. Siapkan persembahannya, oke? Dan kita akan bernyanyi, Ku Beri Persembahan. Sambil
kita semua mendoakan persembahan kita. Oke, adik-adik, ambil sikap doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan kali ini kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan, yang tiada henti-hentinya Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu ini. Tuhan, di sini kami ingin berdoa untuk persembahan kami ini ya Tuhan. Kiranya Kau mau memberkati dan menyertai persembahan yang telah kami berikan ini ya Tuhan. Dan juga kiranya persembahan ini bisa berguna, terlebih lagi berguna untuk gereja kami Cahaya Anugerah. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah sebentar lagi mau selesai, tapi kita nyanyi satu lagu lagi, yaitu Bapa Antar Kami. Oke adik-adik, tetap semangat, jaga kesehatan, dan juga Tuhan berkati untuk semuanya. Dadah. Bapa, antarlah kami pulang ke rumah lagi. Berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Ya adik-adik, tibalah kita di akhir ibadah kita hari ini. Yuk kita akan mengakhirinya dengan berdoa. Ya semuanya bangkit berdiri. Lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa penuh kasih, saat pagi hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas ibadah kami hari ini. Kami sudah menaikkan pujian, kami sudah belajar dari berita firman-Mu, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya apa yang sudah boleh kami lakukan hari ini, boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, atas waktu yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami mengakhiri ibadah kami pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker kalau harus keluar rumah, makan makanan yang bergizi. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.